Pojok resensi edisi Mei 2021. Kali ini buku yang diresensi adalah sebuah novel berjudul The Legends of King Arthur and His Knights. Penulisnya Sir James Knowles. Penerbitnya Konita. Diterbitkan tahun 2017, sejumlah 372 halaman. Novel ini mengisahkan tentang Raja Arthur, seorang tokoh legendaris bangsa Inggris pada akhir abad 5 dan awal abad 6 Masehi. Raja Arthur dikenal karena pertempurannya melawan invasi bangsa Saxon, juga karena berhasil memperluas wilayah hingga ke Irlandia, Islandia, Skotlandia, Norwegia, dan Belanda. Legenda tentang Raja Arthur ini telah tercatat sejak abad 6 dan masih bertahan sampai sekarang. Bahkan, legenda ini telah banyak diadaptasi ke dalam bentuk novel, film, drama, dan media lainnya. Berbagai versi dikembangkan, dan dalam versi novel ini terdapat tokoh Merlin, sang tukang sihir yang memiliki peran penting di kehidupan awal Raja Arthur. Novel ini dikarang oleh Sir James Thomas Knowles, seorang arsitek dan editor berkebangsaan Inggris. Sir James gemar berkecimpung di dunia sastra. Karyanya dengan judul Story of King Arthur dipublikasikannya pada tahun 1860. Bab-bab awal novel ini menceritakan kisah tentang awal ditemukannya Raja Arthur sampai ia diangkat menjadi seorang raja. Semuanya atas petunjuk Merlin, si tukang sihir. Di bab-bab tengah menceritakan kisah Raja Arthur setelah menjadi raja, dan di bab-bab akhir menceritakan kisah para kesatria Raja Arthur beserta akhir dari hidupnya. Novel ini terdiri dari 14 bab. Mungkin karena termasuk novel lama, novel abad 19, judul tiap babnya panjang-panjang dan terasa kurang menarik. Contohnya saja di bab 3. Judul yang diberikan adalah Petualangan Mencari Sang Binatang Menyalak. Raja Arthur mengusir bangsa Saxon dari kerajaannya, pertempuran hutan Seliden dan Bukit Baden. Terdiri dari 3 kalimat, tepatnya 18 kata. Terlalu panjang untuk sebuah judul. Tak hanya itu, bab-bab awal sampai tengah rasanya monoton, hambar, kurang ada rasa emosional, rasanya datar. Bahkan sampai akhir pun rasanya kurang greget untuk sebuah novel dengan tema kesatria. Hanya di bab-bab akhir rasanya lebih baik daripada bab-bab sebelumnya. Saya merasa kurang puas ketika membaca novel ini, karena banyak hal yang terasa janggal dan kurang masuk akal. Meskipun termasuk kisah fiksi, biasanya imajinasi yang dihadirkan masih bisa diterima akal. Tapi dalam novel ini terlalu banyak keganjilannya. Mungkin karena dituliskan di abad 19, jadi masih banyak tahayul yang juga turut mempengaruhi novel ini. Selain itu, hal yang kurang memuaskan adalah banyak hal yang tidak dituntaskan. Seperti ketika Merlin terjebak di dalam sebuah pohon oleh mantra sihir, tak diceritakan kembali bagaimana akhir kisahnya. Begitupun di bab akhir yang berjudul Perang Antara Raja Arthur dan Sir Lancelot, wafatnya Raja Arthur. Hanya dikisahkan sampai Raja Arthur yang terluka dimasukkan ke dalam perahu tongkang. Tak dikabarkan bagaimana wafatnya. Akan tetapi, sisi positifnya adalah pembaca bisa menambah wawasan mengenai bagaimana kehidupan bangsa Inggris zaman dahulu, bagaimana sikap para kesatria dan para raja, serta begitu banyak adat istiadat dari tiap kastel yang ada di benua Eropa sana pada zaman dahulu. Jadi, meskipun saya merasa kurang puas dengan novel ini, tapi tetap masih ada hal-hal lain yang bisa saya peroleh sebagai wawasan dari novel ini. Ya, begitulah. Terkadang memang ada hal-hal seperti buku yang kita merasa kurang puas. Tapi tetap masih ada sisi positif yang bisa kita ambil darinya. Begitupun hidup kita. Kan tidak selalu menyenangkan. Tapi justru dari hal-hal yang kurang menyenangkan itu masih ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari darinya. Kuy, baca buku. Karena buku adalah gudang ilmu, juga bisa jadi sahabat baikmu.